alhamdulillah semuanya masih sehat, masih mampu datang ke masjid ini untuk melaksanakan pesantren untuk menimba ilmu dan insya Allah diridhoi Allah dan memperoleh amal yang berlipat ganda. Dan bagi yang teman-teman yang belum datang, mudah-mudahan terbuka hatinya, terbangun jiwanya sehingga dia datang ke masjid dan dapat melaksanakan kegiatan pesantren ini. Serta salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kami yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini Ibu memberikan materi bukan tausiah agama. Jadi ini menyangkut teknologi yang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi judul dari materi kita pada pagi hari ini adalah tantangan dan pemanfaatan teknologi di era 4.0. Nah, untuk era 4.0 ini sudah paham? Sudah pernah mendengar istilah era digital 4.0? Nah, ini adalah bagian dari revolusi industri yang sekarang diistilahkan dengan revolusi industri 4.0. Nah, sebelumnya dulu banget, mungkin Ibu Ririn mengajarkan di sejarah ada namanya revolusi industri di Eropa. Nah, revolusi industri itu terjadi ketika banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para ahli untuk mempermudah kehidupan manusia. Ada yang pernah dengar? Ada penemuan listrik uap oleh siapa? Ada penemuan listrik, ada penemuan bola lampu oleh siapa? Bola lampu, Thomas Alva Edison. Ya. Kemudian ada James Watt, penemu mesin uap. Kemudian ada penemu mesin apa lagi? Nah, waktu itu namanya revolusi industri. Nah, kemudian revolusi industri itu terus berkembang. Nah, sekarang kita berada di revolusi 4.0 namanya. Nah, ini menyangkut kepada perkembangan teknologi dan informasi. Nah, di sekolah kita sudah belajar tentang TIK. Ada yang tahu apa kepanjangan TIK? Boleh angkat tangan? Saudara yang di depan tunggak, ngantuk atau gimana? TIK apa panjangnya? Teknologi, informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau belajar TIK yang kamu lihat dan kamu amati atau kamu gunakan itu menggunakan benda apa? Gunakan komputer. Nah, jadi teknologi dan informasi itu sudah berkembang melalui dunia ilmu komputer. Nah, kalau konsep teknologi sebenarnya itu sudah kita lakukan mulai dari yang sederhana, mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita memasak nasi. Nah, sepengetahuan kamu, adakah teknologi yang digunakan dalam proses pemasakan nasi? Ya, mana suaranya ini? Boleh bersuara, tidak harus mendengar saja. Kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang teknologi. Nah, kalau dulu nenek-nenek kita masak nasi pakai kayu, pakai tungku, pakai periuk yang warnanya hitam. Nah, kemudian setelah itu ibu kita memasak nasi berkembang, kemudian memasak nasi menggunakan
rice cooker atau magicom. Nah, sekarang memasak nasi tidak harus menggunakan kompor, bisa langsung dengan menggunakan listrik. Nah, itu adalah konsep dari teknologi. Jadi proses pembuatan sesuatu, kemudian proses dan terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih tepat guna, itu adalah namanya teknologi. Nah, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah teknologi informasi. Nah, kita lihat apa saja yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menganalisis peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi 4.0. Ananda perempuan yang dibalik juga boleh geser ke sana atau ke sini. Kalau tertutup boleh digeser, boleh maju ke depan juga boleh. Nah, yang kedua, mengidentifikasi peluang dan pemanfaatan teknologi 4.0. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk memperoleh hal-hal yang positif. Pertama, kita lihat apa itu konsep dari teknologi dan informasi. Nah, tadi kita sudah bahas kalau teknologi dan informasi itu adalah menyangkut tentang komputer. Nah, ilmu komputer ini sudah dikenal sejak tahun 1980-an. Sudah berapa tahun kira-kira? 1980. Sekarang 2220. Sudah 40 tahunan. Nah, komputer itu terus berkembang, mulai dari komputer yang tebal, ada sampulnya, kemudian dia mulai menipis, mengecil, sampai sekarang kita mengenal layar datar atau layar flat, dan komputernya jadi satu paket seperti ini. Bisa PC, bisa laptop, jadi dia tinggal tipis dan lebih sederhana lagi juga yang kamu bawa-bawa sekarang. Itu juga bagian dari ilmu komputer. Nah, jadi konsep dari teknologi informasi itu adalah segala sesuatu yang membantu manusia untuk membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Itu adalah teknologi informasi. Jadi proses pembuatan data. Nah, kalau di sekolah kita belajar ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel. Itu adalah proses pembuatan data. Kemudian datanya disimpan di mana? Data disimpan dalam bentuk file dalam drive, ada C, ada D. Nah, kemudian bisa dikomunikasikan atau bisa dibagikan ke orang lain. Bisa dengan cara memberikan dengan menggunakan alat yang namanya, untuk memindahkan file dari suatu komputer ke komputer yang lain menggunakan apa? Alatnya disebut dengan benda yang kecil, flash disk. Kemudian bisa juga menggunakan OTG. Nah, proses itu kemudian bisa menyebarkan informasi dari komputer satu ke komputer lain atau ke perangkat lain. Kita menggunakan alat apa? Kalau misalnya suatu file atau satu informasi kita mau bagikan ke teman, apa yang kamu lakukan? Kamu punya file di komputer atau laptop kamu, dan misalnya pada di komputer tinggi mau ditransfer ke komputer si Zaki. Mana Zaki tadi? Nah, untuk bisa, tapi dia tidak punya flash disk, apa yang dilakukannya? Kemana dia kirim? Bisa kirim ke email, bisa kirim ke WhatsApp. Ya. Nah,
semua itu bisa dikomunikasikan dan bisa disampaikan ke orang lain. Nah, itu adalah proses penyampaian informasi. Jadi teknologi informasi itu segala sesuatu yang membantu manusia untuk membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Nah, untuk menyebarkan informasi ini perlu 3 komponen yang harus kita gunakan agar informasi yang kita ingin sampaikan itu sampai kepada orang lain. Nah, yang pertama harus ada alatnya, alat atau device untuk pemanfaatan teknologi. Jadi hal penting yang harus kita gunakan untuk pemanfaatan teknologi, yang pertama harus ada peralatan atau device untuk pemanfaatan teknologi. Nah, peralatan yang dimaksud yang pertama bisa komputer, yang kedua bisa handphone, bisa juga laptop, handphone, PC itu sama. Nah, itu bisa kita membuat data itu bisa tidak harus tulisan, bisa juga suara direkam, kemudian bisa juga menggunakan gambar, harus menggunakan kamera. Kemudian itu nanti akan kita komunikasikan untuk bisa sampai ke orang lain, harus ada yang kedua jaringan. Yang pertama harus ada alat, yang kedua harus ada jaringan. Nah, jaringan ini kalau zaman dulu pernah tidak mentransfer data menggunakan inframerah? Infrared, pernah dengar tidak? Sudah. Nah, kalau zaman dulu dalam jarak dekat, jarak 10 meter ini, kita bisa mentransfer data menggunakan namanya infrared. Kemudian berkembang dengan Bluetooth masih ada menggunakan sekarang. Nah, Bluetooth itu dengan area yang lebih panjang dibandingkan infrared. Setelah itu baru jaringan internet. Nah, ada yang tidak kenal dengan internet di sini? Sangat kenal, ya? Sangat kenal. Seberapa sering menggunakan internet? Ya, as soon as possible. Kapanpun, dimanapun, dan selalu. Ya. Nah, jaringan ini gunanya adalah untuk menghubungkan suatu alat dengan alat yang lainnya, itu menggunakan internet. Nah, kemudian internet itu sudah bisa diakses dengan menggunakan jaringan yang tanpa kabel, yang disebut dengan WiFi. Tapi kalau dengan kabel namanya LAN, jaringan LAN. Nah, jaringan internet ini umumnya kalau di daerah kita semuanya sudah tercapai, ya. Daerah Batu Murid semuanya sudah tercapai sinyal? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi untuk itu kita dapat memanfaatkan internet semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga adalah data dikelola oleh manufaktur yang banyak. Manufaktur ini adalah perusahaan yang mengelola data. Nah, jadi kalau bisa kita mengirim data ke suatu provider atau suatu apa namanya? Kalau Gmail itu apa namanya, Bang? Gmail dikirim ke Google. Google itu apa namanya, Bang? Nah, jadi apa dikirim ke suatu, jadi dia merupakan suatu perusahaan yang mengelola pengaksesan data. Nah, bisa Google, bisa yang paling besar itu adalah Google, bisa Yahoo. Sekarang Yahoo sudah kalah dibandingkan Google. Nah, jadi perusahaan ini yang mengelola dan mengakses, menyampaikan data dari suatu sumber ke sumber yang lain.
lain. Nah, jadi apa 3 hal penting yang harus ada? Yang pertama harus ada peralatan untuk menciptakan data, yang kedua harus ada jaringan untuk menyampaikan data, dan yang ketiga harus ada perusahaan yang mengolah data. Nah, itu 3 hal penting. Nah, jadi pemanfaatan teknologi ini tidak akan jauh dari yang namanya internet. Inter itu artinya antar, net itu jaringan. Jadi jaringan yang menghubungkan suatu alat dengan alat yang lain itu namanya internet. Nah, pertanyaan Ibu, kamu menggunakan jaringan internet untuk apa? Zaki, gunanya untuk apa internet Zaki? Untuk main game online, PUBG, FF, nah, Mobile Legend. Nah, internet ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, jadi internet itu adalah jaringan komunikasi yang mampu menghubungkan suatu media dengan media yang lainnya. Nah, itu pengertian dari internet. Nah, jadi internet ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, seperti Bapak Mustafa, beliau sangat memanfaatkan internet untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Pernah lihat YouTube Muslim 90 dan ya, kita banyak bisa memperoleh banyak ilmu di sana, dan beliau sudah mengupload berbagai macam. Nah, jadi kita bisa mencontoh beliau itu salah satu pemanfaatan internet untuk hal yang positif. Nah, bisa menghasilkan cuan, ya, menghasilkan uang. Nah, konsep internet sudah ya. Oke, yang di belakang tidak kelihatan? Ada. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat dari internet. Manfaat pertama, yang pertama adalah untuk konektivitas. Konektivitas itu adalah untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat yang lainnya, dan sarana komunikasi. Nah, apa contoh sarana komunikasi yang menggunakan internet? Komunikasi, ngomong dengan orang lain, orangnya ada di Pulau Jawa, kita ada di Riau. Nah, aplikasinya apa ya? Ada WhatsApp, ada Messenger, ada Line. Sekarang sudah ada Line nggak? Pernah dengar Line? Ya, dulu sih ada aplikasi Line itu untuk menggunakan untuk komunikasi, untuk telepon, kemudian komunikasinya bisa saling melihat walaupun berada di daerah yang jauhan. Nah, kemudian ada aplikasi Google Meet, pernah gunakan, atau Zoom Meeting. Nah, itu dia juga berkomunikasi. Dan nanti komunikasinya dengarkan dulu. Nah, jadi yang pertama adalah untuk konektivitas dan komunikasi. Nah, jadi kita bisa membagi file musik, lagu, gambar pada orang lain dengan menggunakan jaringan internet. Nah, jadi bermanfaat atau tidak ini? Bermanfaat. Kemudian bisa ada sosial media, kita bisa memperoleh informasi dari sosial media yang kita punya, dan kita juga bisa mengupload bakat minat yang kita miliki. Nah, sekarang masuk yang baru datang, bakat minat yang kita miliki kepada media sosial. Maksudnya gini, kamu punya bakat menyanyi,
dan tapi kurang berani untuk mengeksplor di depan umum. Nah, kamu bisa ikut merekam suara kamu, kemudian kamu upload di YouTube atau di Instagram. Nanti akan dilihat oleh banyak orang dan menghasilkan banyak follower. Kemudian bisa juga live langsung menyanyi di YouTube. Bisa juga yang berbakat menyanyi, kemudian berbakat menari. Ada yang berbakat menari di sini? Oh iya. Nah, berbakat menari punya tari yang kreatif yang bisa menghasil yang berbeda dengan orang lain, bisa juga dikomunikasikan di media sosial. Kemudian punya bakat menggambar. Ada yang punya bakat menggambar? Ya, menggambar, gambarnya apakah itu ilustrasi ataupun animasi atau anime. Nah, itu juga bisa dikomunikasikan melalui media sosial. Atau yang punya bakat fotografi, ya, karena dia bisa melihat dari sudut mana angle terbaik menghasilkan gambar. Nah, itu juga bisa memiliki nilai jual yang tinggi untuk bisa menghasilkan produk. Atau mempunyai bakat membuat poster. Ada tak yang punya bakat membuat poster? Buat poster, padankan gambar sehingga menjadi tampilan yang menarik dan bisa mengimbau sesuatu. Nah, membuat poster itu juga merupakan salah satu bakat yang bisa kita eksplor di dunia maya atau di media sosial. Nah, itu yang pertama. Jadi apa tadi gunanya? Untuk konektivitas atau penghubung. Yang kedua adalah sebagai sarana belajar atau edukasi. Nah, kamu tahun 2020 masuk SMA? Masih SMP ya? Covid di tahun di SMP atau di sudah masuk SMA? SMP. Nah, ketika pandemi COVID-19 kita dikenalkan dengan belajar menggunakan dunia maya. Nah, waktu itu kamu dikenalkan dengan berbagai macam aplikasi. Dulu pakai aplikasi apa saja untuk bisa belajar menggunakan dunia maya? Masih ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom Meeting, ada WhatsApp Group, ya, ada YouTube. Nah, semuanya itu bisa kita gunakan sebagai media untuk belajar. Dan sekarang pun kita masih bisa memanfaatkan media tersebut. Nah, kalau untuk Google Classroom mungkin sekarang tidak lagi digunakan oleh Bapak Ibu guru, tetapi untuk YouTube kita bisa belajar mandiri menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu misalnya gini, Ananda yang punya bakat gaya belajarnya lebih senang mendengar. Nah, jadi Ananda lebih suka mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang lain. Nah, itu bisa lebih sering menonton yang namanya YouTube. Nah, di YouTube itu biasanya para kreator itu sering bercerita tentang sesuatu dan ceritanya itu menggunakan gambar-gambar yang menarik. Nah, jadi Ananda yang tipe belajarnya visual atau lebih menyukai melihat yang berwarna-warni, itu akan lebih senang belajar di sana. Kemudian selain itu juga banyak ilustrasi atau aplikasi animasi. Pernah tidak menggunakan belajar animasi? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi animasi untuk menjelaskan materi sesuatu. Nah, kemudian sudah memoto. Nah, itu juga salah satu sarana untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi pada hari ini di Masjid Raya Batu Mule ini. Nah, jadi yang kedua adalah sebagai sarana sumber ilmu pengetahuan
pengetahuan dan edukasi. Nah, yang pertama apa tadi? Sebagai alat konektivitas. Yang kedua sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Nah, jadi kamu bisa tahu apa saja, kamu bisa akses apa saja. Ingin yang baik ada, yang buruk juga ada. Kalau tidak mau yang buruk bisa diprotek melalui pengaturan yang ada di Google kamu masing-masing. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada yang bertanya ya. Nah, yang ketiga adalah, nah ini apa nih? Map. Ya, Google Map, Google Earth pernah mengakses? Pernah coba menggunakan Google Map? Nah, kalau Google Map itu gunanya untuk menentukan alamat. Ya, mungkin di WA kita ingin bertemu dengan seseorang, kita tidak tahu lokasi, kita bisa searching lokasi dan dikirim melalui WhatsApp. Ada yang pernah melakukan? Nah, sering. Digi sering kali ya. Nah, jadi akses internet ini kita bisa menggunakannya untuk mengakses alamat dan pemetaan. Kemudian kita bisa melihat rumah kita di Google Earth. Ada yang pernah coba ya? Nah, coba lihat Google Earth. Google Earth, EERTH. Google Earth. Nah, Google Earth ini kita bisa melihat lokasi dengan lebih nyata. Nah, jadi kalau kamu ingin lihat di hutan, kenapa ya ada di sini? Hutan Awuduri, hutan ya? Nah, di situ coba lihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi. Kamu bisa lihat di Google Earth. Nah, kemudian juga kita bisa menuju tempat tertentu dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan internet yang namanya apa? Kamu mau pergi ke Payakumbuh, kemana ya Payakumbuh? Ke tokoh tertentu misalnya. Tapi kamu masih di tol, tapi kamu tidak tahu lokasinya. Apa yang kamu lakukan? Mau ke suatu lokasi, tapi namanya tahu, tapi tidak tahu jalannya. Nah, biasanya juga menggunakan Google Map yang memakai GPS, atau di hutan tersesat, tapi dengan catatan harus ada jaringannya. Kalau tidak ada jaringan, otomatis tetap aja tersesat. Ya. Nah, selanjutnya gunanya untuk kemudahan bisnis. Ada yang sudah punya toko online di sini? Nah, kita bisa membagikan informasi produk yang kita punya dengan menggunakan internet atau sering menggunakan aplikasi ini. Nah, siswa juga sudah sering menggunakan ini sekarang. Buktinya kalau lagi belajar, Bu, izin Bu, ada paket. Ada nggak di sini? Ada. Berarti sudah berangkat ya. Nah, jadi ada berbagai macam aplikasi, ada yang namanya Shopee, ada yang namanya Lazada, ada yang namanya Tokopedia, Bili, Bukalapak, ada Alibaba dan sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha. Nah, ini aplikasi jual beli online. Kemudian juga menggunakan aplikasi ini juga menggunakan untuk kemudahan transportasi, menggunakan aplikasi apa? Transportasi menggunakan Gojek, Gokar, ada Maxim dan sebagainya. Kemudian ada untuk pelayanan makanan. Nah, GoFood. Jadi tahu ada belum? Belum. Nah, nanti salah satu dari kamu yang ada di sini menjadi pencetus GoFood di daerah yang tahu, tidak? Nah, yang betul-betul itu kayaknya setuju lah, setuju ya? Ya. Nah, nanti
Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk membeli. Jadi kamu punya Shopee, tidak hanya gunanya untuk membeli apa keperluan yang kamu inginkan, tapi kamu juga bisa menjual apa yang kamu ingin kamu jual. Nah, jadi di Shopee atau di Lazada dan sebagainya itu bisa menjual produk. Jadi di foto, juga di deskripsi produk, kemudian dijelaskan apa kelebihannya. Nah, kemudian kamu bisa menjadi penjual, seller dari produk tersebut. Nah, jadi dari kita bisa dijual ke Jakarta, bisa dijual ke Surabaya, bisa dijual ke Jepang, tidak tertutup kemungkinan. Nah, kemudian selain itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah memudahkan kita untuk menjalankan urusan. Nah, misalnya dengan bank untuk memindahkan jumlah uang dari sini ke sana, ada m-banking. Nah, itu juga merupakan aplikasi yang memudahkan manusia untuk mengakses internet. Jadi apa tadi kemanfaatan internet? Yang pertama sebagai konektivitas, yang kedua alat untuk belajar, yang ketiga untuk mengakses alamat, yang keempat untuk kemudahan bisnis. Nah, itu adalah manfaat dari internet. Nah, jadi internet ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke tantangan dari pemanfaatan teknologi atau internet. Nah, alhamdulillah di daerah kita untuk jaringan internet itu sudah lancar. Ada jaringannya yang namanya Telkomsel, ada yang namanya 3Axis, XL ada. Ya. Nah, jadi dan alhamdulillah itu sudah lancar dan kita bisa akses. Tetapi di daerah lain di Indonesia masih ada daerah yang belum terjangkau oleh sinyal, sehingga mereka belum bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan jaringan internet. Nah, itu tantangan yang pertama. Jadi masih ada daerah yang belum lancar sinyalnya. Yang kedua, kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih rendah. Ya, sehingga kalau main game online masih nge-lag. Ya, main Mobile Legends masih nge-lag. Nonton YouTube aja masih agak kurang lancar. Nah, di ASEAN ada berapa negara ya? Ayo, ada IPS di sini. Berapa negara ASEAN? Boleh. 10, 11 lagi. Berapa dia? Berapa? Oh, IPA. Nah, jadi Indonesia memiliki peringkat 3 paling bawah yang kecepatan rata-ratanya rendah di ASEAN. Yang paling tinggi itu adalah Singapura. Ya, Singapura itu ASEAN ya. Nah, kita masih lebih baik dibandingkan Filipina dan Laos. Kita masih lebih rendah dibandingkan Malaysia ataupun Kamboja ataupun Vietnam. Nah, kemudian bandwidth kita itu masih rendah sebanyak bandwidth. Nah, itu bandwidthnya 12,9, masih rendah dibandingkan 17,26, masih rendah dibandingkan Malaysia 33,6. Nah, itu tantangannya. Jadi yang pertama masih ada daerah yang belum bisa sinyal. Yang kedua bandwidth masih rendah. Yang ketiga, nah ini kita
Hampir semua kita memiliki ini. Literasi digital kita masih rendah. Literasi digital maksudnya pemanfaatan dunia digital yang hanya untuk media sosial dan hiburan. Nah itu digunakan untuk game online, digunakan untuk kirim-kirim foto, Facebook, Instagram, YouTube, tapi tidak digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah jadi selain itu kita juga bisa membuat blog. Ada yang punya blog kan? Pernah mendengar membuat blog atau website? Nah, jadi kita juga bisa membuat website sebenarnya. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, jadi itu yang harus kita tingkatkan, literasi digital kita, agar internet atau jaringan komunikasi yang ada itu dapat kita manfaatkan lebih baik. Yang menuntut ini apakah dia lagi akses internet atau lagi menikmati? Lagi akses kayak ini, maka tidak terdengar. Nah, simpan HP-nya dulu. Nah, itu yang keempat. Masih banyak konten berbahaya yang ada di internet yang dapat kamu akses dimanapun dan kapanpun. Nah, akses berbahaya ini adalah konten yang berbau kekerasan dan berbau pornografi. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka lakukanlah hal-hal yang baik. Nah, jadi kamu sudah 17 tahun ya? Ada yang bilang 17 tahun, ada yang 17 tahun. Berarti sudah menjadi manusia yang hampir dewasa, yang sudah harus mengenal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan kamu harus bisa menganalisis apa yang tidak baik, apa yang tidak benar yang akan kamu lakukan. Nah, jadi filternya tidak lagi di orang tua. Nah, ketika usia sekarang filternya tidak lagi di orang tua. Orang tua tidak lagi bisa mengawasi kamu 100%. Nah, kamu sudah punya banyak kata sandi. Kalau HP tidak boleh lagi dilihat orang tua, ya kan? Ya, orang tua sekarang ini bisa menasihati kamu. Jadi kalau mau jadi baik, tetap berada di jalan yang lurus, maka otomatis akses situs-situs yang berbau kebaikan, jangan berbau kekerasan dan berbau pornografi. Nah, itu akan merusak mental dan bisa menjadikan kamu tidak baik setelah di masa depan. Nah, itu tantangannya. Jadi ada berapa tantangan tadi? Empat tantangan. Yang pertama, jaringan yang sulit. Yang kedua, kecepatan yang rendah. Yang ketiga, literasi digital yang masih rendah. Dan yang keempat adalah adanya konten yang berbahaya yang bisa diakses oleh siapa saja, belum di filter atau di backup oleh pemerintah kita. Nah, itu dikembalikan pada diri kamu masing-masing. Nah, terakhir, cara aman penggunaan internet. Nah, kamu ingin perangkat yang kamu miliki itu tetap selalu aman kan? Maksudnya kalau kita menggunakan internet, kita biasanya menggunakan apa? Internet yang menggunakan handphone. Nah, ada yang tidak punya handphone di sini? Ada yang punya handphone? Nah, semuanya punya handphone pasti.
dan semuanya punya jaringan pasti. Nah, pasti kalau tidak ada jaringan dia akan pusing, dia akan tidak belajar karena ada jaringan. Nah, jadi agar diri kita aman, nyaman, dan kita tidak terlibat kasus di kemudian hari dalam penggunaan internet, maka ada hal-hal yang harus kamu perhatikan untuk penggunaan internet ini. Yang pertama, jangan membagikan identitas diri di media sosial. Apakah itu NIK, nomor KTP, email, nomor HP, tempat tinggal, tanggal lahir. Nah, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kejahatan. Nah, bisa pemerasan. Nah, kamu upload nomor rekening, ternyata rekeningnya tadi baru diupload, sekarang rekeningnya udah kosong. Nah, itu bisa dilakukan orang sekarang. Kemudian email, jangan sembarangan memberikan email kepada orang lain atau upload di tempel di media sosial, karena email itu bisa diakses dan bisa digunakan untuk berbagai macam. Bisa digunakan untuk mendaftar aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi hati-hati, jangan mengupload identitas pribadi di media sosial. Nah, sekarang ya, jangan mengakses, jangan menyebarkan identitas pribadi. Yang kedua, ini lama apa nih? Bluetooth. Nah, Bluetooth itu kalau kamu berada di daerah lain, kalau tidak digunakan, sebaiknya ditutup. Nah, sekarang mungkin Bluetooth tidak begitu sering kamu gunakan karena kamu sudah menggunakan Skype atau aplikasi lain untuk membagikan informasi. Nah, jadi kalau seandainya kamu masih memiliki, tapi setiap handphone sekarang masih memiliki Bluetooth kan? Masih ada Bluetooth. Nah, kita mau, jadi Bluetooth itu ditutup kalau tidak digunakan. Nah, kita masih bisa menggunakan Bluetooth untuk mengakses wireless. Nah, kalau di belajar seni budaya dilihat kamu pakai Bluetooth untuk memutar lagu kan? Nah, atau pakai Bluetooth. Nah, jadi Bluetooth ini kalau dia aktif, virus atau aplikasi-aplikasi yang tidak diinginkan bisa masuk melalui handphone kita melalui Bluetooth ini. Nah, jadi Bluetooth itu kalau tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Nah, itu yang kedua, Bluetooth. Nah, yang ketiga, kalau mengakses suatu situs, lihatlah situsnya yang ada HTTPS-nya, yang ada S-nya. Jadi kan HTTP ini mau akses apa? S itu singkatan dari security. Security artinya pengamanan. Jadi kalau HTTP-nya asal kamu klik saja, nah bisa jadi handphone kamu mudah terkena virus. Nah, ini sekarang kalau virus itu, apa dampak virus bagi handphone? Yang pertama nge-lag, yang kedua bisa mati total. Kemudian bisa juga dia mengubah file. Nah, jadi perhatikan situs yang diakses, ada S-nya, HTTPS. Nah, selanjutnya, kemudian kita sering mendapat WA atau SMS yang berbunyi selamat Anda memperoleh uang sekian-sekian dan silakan klik ini untuk informasi, benar kan? Nah, jangan sembarangan mengklik link tersebut.
Nah, kadang ada juga undangan diharapkan hadir di pesta ini, kemudian klik link ini. Nah, agar perangkat kita aman, jangan sembarangan mengklik link tersebut. Nah, kalau misalnya ada Anda mendapat uang dari sini, kalau misalnya dari nomor telepon, itu jangan dipercayai. Biasanya itu bohong. Jangan mudah terperdaya. Nah, nanti mereka bisa bisa menguras kita, bisa mengambil uang kita, bisa mengambil data kita. Nah, jadi itu hati-hati. Itu cara aman yang berapa? Yang pertama, tidak mengirim data pribadi. Yang kedua apa tadi? Tidak mengaktifkan Bluetooth. Yang ketiga, menggunakan HTTPS. Ya. Ini yang keempat. Yang keempat ini menghindari tautan yang mencurigakan. 4. Yang kelima, nah ini WiFi, free WiFi, WiFi gratis. Misalnya ada ke suatu tempat, ternyata langsung terhubung dengan perangkat kita, tidak perlu ada kata sandi atau password. Nah, itu jangan percaya langsung. Jangan langsung percaya dan jangan diakses, karena peretas atau pembuat virus itu juga merupakan salah satu cara bagi dia untuk merusak handphone kita dengan melalui wifi gratis tadi. Nah, jadi jangan terlalu mudah percaya yang namanya free wifi. Tapi kalau tidak ada security-nya atau passwordnya, nah itu lebih baik. Nah, itu yang kelima. Nah, ini lama-lama nih. Ada McAfee, ada Ampas, ada Smada. Pernah dengar? Tidak pernah. Ada Nonton, ada Bitdefender dan sebagainya. Ini adalah aplikasi antivirus. Nah, jadi sebaiknya di perangkat kita, apakah itu laptop ataupun HP, kita instalkan antivirus. Nah, antivirus ini menghambat laju virus untuk merusak aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi menginstal antivirus. Nah, terakhir adalah backup data. Backup data maksudnya menyimpan data ke perangkat yang lain. Misalnya punya data di HP, dipindahin ke laptop. Punya data di laptop, dipindahkan ke flash disk atau hard disk. Atau menggunakan aplikasi backup data. Pernah menggunakan iCloud. Nah, jadi kalau menggunakan iCloud itu di HP, ketika HP kita di restart atau ketika HP kita di reset, dia akan tetap menyimpan data. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi yang dapat menyimpan data secara online selain secara manual. Nah, jadi apa tadi yang cara aman? Masih diulang lagi cara amannya. Yang pertama, tidak membagikan identitas diri. Tidak membagikan identitas diri dan tidak juga sering mengupload diri. Nah, upload diri maksudnya menyebar foto-foto diri. Itu kalau di dalam apa namanya pada nunjuk apa sih namanya? Ya, ada rasanya larangan untuk mengupload diri yang berbau negatif. Nah, kemudian mengupload foto diri
tidak aman kalau seandainya HP itu kamu jual. Walaupun HP-nya kamu sudah kamu bersihkan, dia akan tetap tidak aman di HP kamu. Nah, jadi jangan coba-coba mengupload foto-foto yang tidak baik atau yang aneh-aneh di dalam sebuah handphone, kemudian kamu jual, kamu akan ketahuan oleh para pembeli berikutnya. Kemudian kalau satu lagi yang perlu diingatkan, mengupload foto yang bukan juga itu juga melanggar aturan Undang-Undang ITE. Kamu juga bisa dimasukkan ke penjara gara-gara itu. Jadi hati-hati menggunakan media sosial. Nah, jadi yang pertama jangan upload identitas diri. Yang kedua jangan aktifkan Bluetooth di mana saja. Yang ketiga menggunakan HTTPS. Yang keempat free wifi. Ya, jangan sampai sering menggunakan free wifi. Kemudian akun-akun yang aneh-aneh jangan diakses. Gunakan antivirus. Gunakan apa lagi? Backup data. Nah, itu agar perangkat kita aman dan awet dan kita dapat memanfaatkan lebih lama. Terima kasih. Ya, jadi itu informasi tentang penggunaan teknologi informasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sekolah, di SMP, di SMA kita diharuskan belajar teknologi informasi komunikasi. Kalau di kelas 10 namanya informatika. Nah, itu adalah untuk membantu kamu agar terus bisa mengikuti teknologi ini menjadi lebih baik, karena setiap tahun perkembangan teknologi itu begitu sangat besar. Nah, 10 tahun yang lalu HP-nya sudah Android betul. 10 tahun yang lalu belum, masih Nokia betul. Nah, sekarang Nokia sudah kalah oleh si Nokia. Ada Android-nya kan? Tidak ada Android Nokia. Android Nokia. Nah, kalah dia ada, tapi dia sudah kalah dengan si Samsung ya. Nah, 10 tahun kemudian, nah kita tidak tahu bagaimana bentuk dari Android sekarang. Apakah Androidnya cuma gini, tapi layarnya di sini, alatnya di sini, bisa jadikan kayak Doraemon. Nah, bisa juga aplikasi-aplikasi yang lain. Kamu harus membeli BBM, harus menggunakan aplikasi. Nah, kalau sekarang sudah pakai QR, tapi mungkin suatu saat kamu cuma harus begini ke pom bensin, ambil pom bensin sendiri, kemudian kamu tidak terlibat lagi dengan yang namanya tukang belikan bensin. Kemudian bisa juga pekerjaan. Nah, pekerjaan banyak yang hilang setelah adanya aplikasi-aplikasi. Bisa jadi nanti teller tidak lagi digunakan. Kemudian pekerjaan apa ya contohnya? Di bis kota kita tidak harus lagi ada connect, tinggal di scan saja. Dan atau misalnya pergi ke kota besar, tak punya aplikasi Gojek, kamu tidak bisa kemana-mana karena Gojeknya lewat di depan kamu, tapi dia tidak mau membawa kamu. Nah, jadi pesan ibu untuk anda semuanya, berusahalah untuk mengikuti teknologi dan informasi ini, karena dia akan terus berkembang. Dan jangan kamu lari dari yang namanya teknologi. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan yang namanya teknologi. Nah, jangan terlalu larut dengan yang namanya teknologi. Maksudnya terlalu sering menggunakan game online.
sehingga orang yang di samping kamu sudah tidak kelihatan mukanya lagi. Bisa matanya minus, bisa pikiran kamu juga minus. Nah, jadi intinya pandai-pandai untuk mengendalikan diri. Dan mungkin hanya itu materi yang bisa Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.